Halo guys, selamat datang kembali di video Sari tentang kasus hukum dan penjelasan hukumnya. Di video kali ini Sari akan membahas mengenai kasus hukum pidana mengenai sumpah palsu. Di video kali ini agak sedikit rumit ya, karena setiap permasalahan hukum itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan penyelesaian masalahnya pun juga berbeda-beda tergantung dari kasusnya. Intinya tujuan dari video ini jangan sampai kalian mengalami kasus hukum yang sama sebagaimana contoh kasus yang dialami teman-teman Sari dalam video ini. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan semakin memberikan manfaat untuk kalian. Oke, kita langsung aja ya. Jadi pada suatu hari saat Sari sedang di kantor, Sari kedatangan teman Sari bernama Odi. Dia bercerita bahwasanya dia sedang mengalami kasus hukum yang bisa dikatakan rumit. Oke, Sari pun bertanya kepada Odi bagaimana kerumitan dari perkaranya. Lalu Odi pun bercerita bahwa pada tahun 2010 Odi telah menikah dengan Gar. Kemudian pada tahun 2015 Odi dan Gar sepakat untuk membeli rumah dari seseorang yang bernama Jad. Dalam jual beli tersebut tidak ada permasalahan hukum. Jad sebagai penjual sangat baik sekali menyelesaikan kewajibannya sebagai penjual sampai dengan proses jual beli tersebut selesai. Kemudian sertifikat bernomor 001 ada di bawah penguasaan Odi. Akan tetapi sertifikat tersebut belum dibalik nama dan masih atas nama Jad sebagai penjual. Lalu kemudian tahun 2018 Odi dan Gar bercerai, sedangkan sertifikat rumah bernomor 001 yang membawa adalah Odi. Padahal sertifikat tersebut belum dibalik nama dan masih atas nama Jad sebagai penjual. Karena sudah bercerai, Gar berusaha untuk menguasai tanah tersebut dan bermaksud untuk membuat sertifikat pengganti baru. Lalu karena ada kejanggalan dari cerita yang diceritakan oleh Odi, kemudian Sari pun bertanya, emang bagaimana cara Gar membuat sertifikat baru? Lalu Odi pun bercerita mengenai kronologisnya. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa pidananya ya guys. Jadi pada saat Odi dan Gar masih terikat dalam pernikahan, mereka secara baik-baik melakukan proses jual beli rumah dalam sertifikat hak milik bernomor 001 pada tahun 2015 dengan seseorang bernama Jad, dan sertifikat hak milik tersebut yang memegang adalah Odi. Kemudian karena suatu peristiwa pada akhirnya Odi dan Gar bercerai dan sertifikat dengan nomor 001 tersebut masih dalam penguasaan Odi. Akan tetapi sertifikat tersebut belum dibalik nama dan masih atas nama Jad selaku penjual. Lalu kemudian karena Gar ingin menguasai sertifikat tersebut sendiri, timbul niat Gar untuk membuat sertifikat pengganti sehingga Gar bisa memiliki sertifikat tanah bernomor 001 tersebut yang dibeli bersama dengan Odi. Oke, begitu ya. Sebelum Sari menjelaskan peristiwa selanjutnya, Sari akan masuk dulu di dasar hukum untuk aturan penerbitan sertifikat pengganti, sehingga agar kalian tidak bingung mengikuti cerita selanjutnya. Bahwa perlu Sari informasikan adalah dasar hukum mengenai penerbitan sertifikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 57 dan 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sari akan bacakan salah satu pasalnya ya. Di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 59, isinya kurang lebihnya mengenai permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. Nah, dari dasar hukum tersebut
yang telah Sari informasikan, kita kembali lagi ke kronologis peristiwanya, di mana Gar mencoba untuk melakukan rekayasa fakta yang terjadi sebenarnya dengan bekerja sama dengan Jet, melakukan sumpah palsu di hadapan instansi yang berwenang, dan melaporkan laporan kehilangan sertifikat bernomor 001, padahal sebenarnya sertifikat tersebut tidak hilang, serta Gar bekerja sama dengan Jet sebagai penjual untuk bersumpah yang isi sumpahnya menyatakan sertifikat bernomor 001 tersebut hilang, padahal faktanya tidak hilang dan semata-mata hanyalah rekayasa saja dari Gar. Dan Gar juga mengetahui secara betul bahwasanya sertifikat nomor 001 tersebut dikuasai oleh Odi. Nah, begitu ya guys, kurang lebihnya kerumitan kronologis peristiwa sudah Sari sederhanakan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh Gar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah tindakan Gar ini bisa dilaporkan secara pidana? Oke, untuk menjawab hal tersebut, dengarkan pembahasan di video ini 5 menit aja ya. Jadi hal-hal yang perlu kalian pahami terlebih dahulu mengenai aturan hukumnya, bahwasanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalamnya berisi tentang pada pasal 242 ayat 1, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pada pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, di mana di dalamnya menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, begitu ya kurang lebihnya bunyi aturan sehubungan perbuatan yang telah dilakukan oleh Gar. Oke, tidak hanya berhenti sampai dengan aturan hukum saja ya guys. Di pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur pidana. Mengenai unsur pidana berdasarkan aturan yang telah disebutkan, yaitu kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur barang siapa. Kemudian yang kedua, unsur mengenai dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. Kemudian unsur yang ketiga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Nah, itu ya unsur-unsur tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Gar. Lalu selanjutnya setelah fakta-fakta hukum, peristiwa, dasar-dasar hukum, unsur-unsur pidana, sekarang kita akan masuk ke penjelasan unsur-unsur pidana. Untuk mengetahui perbuatan Gar tersebut memenuhi tindak pidana atau tidak, kita langsung ke unsur yang pertama ya, yaitu adalah unsur barang siapa. Nah, untuk unsur ini menjelaskan mengenai subjek hukum ya, di mana seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban sehat, jasmani, dan rohani. Oh ya, untuk unsur barang siapa sehubungan dengan video ini lebih difokuskan kepada Gar ya guys. Nah, kalau untuk kasus orang yang melakukan laporan palsu, pernah Sari buatkan video berjudul laporan palsu. Nah, untuk link ada di deskripsi ya. Lalu kemudian unsur yang kedua, unsur dalam hal-hal sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu.
Nah, mengenai unsur ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, fakta pertama di mana untuk memenuhi persyaratan penggantian sertifikat, Jad mengucapkan sumpah secara lisan di depan pejabat yang berwenang, yang mana Jad bersumpah bahwa sertifikat hak milik nomor 001 atas nama Jad telah hilang. Kemudian sumpah tersebut dituangkan dalam surat pernyataan di bawah sumpah. Isinya kurang lebihnya sertifikat tersebut hilang dan Jad tidak lagi menyimpan dan tidak mengetahui sertifikat bernomor 001. Kemudian fakta yang kedua, bahwa selain sumpah palsu, Jad juga telah membuat laporan kehilangan sertifikat hak milik nomor 001 atas nama Jad. Nah, dari fakta-fakta tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Jad adalah atas inisiatif dari GAR, seperti itu. Lalu kemudian adalah unsur yang ketiga, yaitu unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Unsur ini jika dikaitkan dengan fakta yang sebenarnya bahwasanya tindakan sumpah palsu dan laporan palsu yang dibuat Jad tersebut dilakukan karena diminta oleh GAR, dan GAR juga telah menjanjikan akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang mungkin terjadi dari sumpah yang dilakukan oleh Jad yang isi sumpah tersebut adalah tidak benar atau palsu. Nah, begitu ya guys, gambaran sebelum kalian melaporkan pidana seseorang yang telah merugikan kalian. Pahami dahulu perbuatannya, siapkan alat buktinya, jangan sampai kalian dilaporkan balik, karena laporan balik itu juga kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu, Sari selalu dan akan selalu menekankan pentingnya alat bukti dalam setiap video-video Sari, karena jika dalam persidangan, alat bukti inilah yang akan menceritakan kebenaran mengenai peristiwa pidana yang kalian alami, yang pada akhirnya yang mulia majelis hakim yang akan memutuskan benar atau salahnya seseorang. Lalu inti dari video ini adalah jangan sampai kejadian di video ini terjadi dalam hidup kalian ya. Juga jangan ditiru perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman Sari sebagaimana yang dicontohkan, karena ada ancaman pidana jika kalian melakukannya. Dan akhirnya jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan semakin memberikan manfaat untuk kalian. See ya.